Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Alamri dengan NIM 131421023, kelas 4A. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas ke-7 sasaran pembangunan administrasi yang diampu oleh dosen Ibu Prof. Novianti Japri, SPD MPDI. Nah, langsung saja sebagai pokok pembahasan, yang pertama adalah menguraikan sasaran pembangunan administrasi, yang kedua mengembangkan kelembagaan, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, keempat pengembangan kemampuan, dan yang terakhir adalah pengembangan citra positif. Yang pertama, menguraikan sasaran pembangunan administrasi. Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Yang kedua, pengembangan kelembagaan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosial, politik, dan ekonominya. Agar pembangunan dapat berhasil, karena itu pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Pembangunan suatu bangsa memerlukan suatu aset yang disebut sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara. Dalam prinsip maupun pelaksana daripada manajemen yang bersangkutan, maka faktor manusia itu perlu dijadikan bahan pertimbangan yang utama, karena sumber daya manusialah yang menentukan efektivitas keberhasilan pembangunan. Kemudian pembangunan kemampuan. Pembangunan menurut Todaro dalam Ngusmanto harus dipahami sebagai proses multidimensional. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari ukuran ekonomi saja, tetapi juga dari ukuran non-ekonomi. Kemudian menurut Todaro lagi, pembangunan secara luas adalah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menunjukkan kehidupan lebih baik atau lebih manusiawi. Kemudian yang kelima, pengembangan citra positif. Hakikat pengembangan citra positif menurut Soleh adalah yang pertama persepsi, yaitu hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan. Yang kedua kognisi, yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Yang ketiga motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Dan yang terakhir adalah sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil, adanya sistem administrasi negara tersebut yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan. Administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.